warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitria. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Agar tetap bersemangat, yuk kita nyanyi lagu dulu. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Hari ini Bu Fitria akan menyampaikan materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di tema 1 kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Di subtema satunya adalah organ gerak hewan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Let's go! Coba kalian perhatikan hewan-hewan tersebut bergerak kan? Nah, perhatikan cara bergeraknya. Kalian sudah melihat video yang tadi kan? Baiklah, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sebelumnya, apa arti bergerak itu? Ya, bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang dapat menggerakkan tulang-tulang tersebut. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak akan dapat melakukan gerakan. Selanjutnya adalah cara gerak hewan. Sebelumnya, tahukah kalian apa hewan vertebrata?
Dan apa hewan invertebrata? Ya, betul. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Cara gerak hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang ada bermacam-macam. Ada yang berjalan, melompat, terbang, berenang, dan melata. Coba kalian cari hewan-hewan vertebrata yang berjalan, melompat, terbang, berenang, dan melata. Cara gerak hewan invertebrata juga bermacam-macam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sayap, ada juga yang bergerak dengan tentakel, dan juga ada yang bergerak dengan otot perutnya. Kalian bisa mencari contoh-contoh hewan yang bergerak menggunakan kaki, sayap, tentakel, dan otot perut. Pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Coba, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok teks? Iya, betul. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar dari penulis. Nah, cara untuk menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ayo, bacalah teks berikut. Teks ini berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Setelah membaca teks tersebut, mari kita mencoba menentukan ide pokok paragraf pada teks tersebut. Masih ingat bukan cara menentukan ide pokok paragraf pada teks? Baiklah, mari kita tentukan bersama-sama. Pada kalimat pertama, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Pada kalimat pertama tersebut merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Mari kita coba cek bersama-sama. Ya, betul. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Ide pokoknya yaitu gurita merupakan hewan yang tidak bertulang belakang, yang cerdik dan pintar. Bagaimana? Sudah jelas bukan untuk materi pada pagi hari ini?
Untuk mengetahui penguasaan materi yang sudah kalian capai, berikut ada contoh soal evaluasi. Berikut ini pasangan alat gerak hewan dengan cara bergeraknya. Kolom di sebelah kiri adalah nama-nama hewan. Kolom di sebelah kanan adalah fungsi organ gerak. Nomor 1 adalah ikan. Nomor 2 kelinci. Nomor 3 kambing. Nomor 4 burung. Coba kalian baca lagi untuk fungsi organ gerak yang tepat bagi hewan-hewan yang berada di kolom sebelah kiri. Pasangan hewan dengan alat geraknya yang tepat adalah, coba kita cek jawabannya. Iya, betul sekali. Jawabannya B, 2 dengan D. Karena ikan memiliki fungsi organ gerak B, sirip untuk membantu mendorong ikan maju ke depan. Kelinci mempunyai kaki untuk melompat. Kambing memiliki kaki untuk berjalan dan berlari. Burung memiliki sayap dan kaki untuk terbang dan berjalan. Kita coba untuk contoh soal evaluasi yang kedua. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut A. Pokok pikiran, B. Gambaran, C. Pemikiran, atau D. Dasar pokok. Coba kalian ingat lagi materi yang tadi sudah Bu Fitria sampaikan. Bagaimana? Sudah ketemu belum jawabannya? Mari kita cek bersama-sama. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut, betul sekali, pokok pikiran. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang telah Bu Fitria sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kalian semua hebat, kalian semua pintar. Simpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah, yang pertama, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang kedua, cara gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Bagaimana? Sudah jelas belum tentang materi pada pagi hari ini? Iya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.